Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan saya Vina Fiona Indiana dari program studi Teknik Mesin. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi pemodelan. Nah, sebelum masuk materi, kita bisa pelajari dulu nih sejarah singkat dari Vismod. Secara garis besar, sejarah Vismod dibagi menjadi 5 masa, yaitu masa kuno, masa medieval, masa renaissance, masa revolusi industri, dan masa kini. Yang pertama, masa kuno. Nah, di sini ada gambar yang sangat mencerminkan dari teknologi Vismod pada masa itu, yaitu gambar pompa Archimedes. Nah, gambar ini menjadi cikal bakal dari gambar teknik modern. Selanjutnya, yaitu pada masa medieval, kita dapat menemukan banyak kincir angin dan kincir air yang tersebar di seluruh Asia dan Eropa. Nah, hal ini karena diagram atau desain dari model kincir angin ini sudah tersedia banyak dan juga tersebar luas. Selanjutnya yaitu pada masa Renaissance. Nah, masa ini dikenal juga dengan masa banyak perang. Maka banyak benteng-benteng yang juga diciptakan pada masa itu. Untuk memaksimalkan benteng tersebut muncul sebuah teknik yang bernama geometri deskriptif untuk memaksimalkan kinerja dari benteng itu. Oke, lanjut ke masa revolusi industri. Pada masa ini peradaban terus berkembang dan juga permintaan akan produk semakin banyak. Maka produk yang awalnya menggunakan desain custom, pada masa ini kita menggunakan desain master untuk memproduksi barang pada jumlah massal. Jadi satu desain master saja sudah cukup untuk memproduksi banyak barang. Dan selanjutnya yaitu pada masa kini teknologi sudah semakin berkembang, visualisasi pemodelan sudah tidak lagi menggunakan manual tapi menggunakan bantuan komputer. Kita juga bahkan bisa memproduksi sebuah alat yang berukuran sangat kecil atau berukuran, skala nano seperti alat di gambar ini. Oke, jadi kita dari tadi udah bahas Vismod. Sebenarnya apa sih visualisasi pemodelan itu? Nah, visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Proses visualisasi 3D dibagi menjadi modeling, animation, texturing, dan rendering. Oke, next ada pemodelan, yaitu proses untuk membuat sebuah model dari sistem atau objek. Tujuannya adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Nah, teknologi visualisasi pemodelan, yang pertama ada gambar teknik. Seperti yang kita tahu, gambar teknik adalah bahasanya teknik. Nah, gambar teknik ini masih menggunakan metode secara manual. Artinya kita masih harus menggambar dan membutuhkan peralatan-peralatan seperti meja gambar, drawing volume, penggaris tip, penggaris segitiga, busur, jangka, dan berbagai bentuk mal. Oke, kalau gambar teknik tadi masih manual, seiring berjalannya waktu muncul teknologi untuk mendesain dan mendokumentasikan objek yang menggantikan proses menggambar manual tadi dengan proses otomatis. Namanya adalah Computer Aided Design atau CAD. Software CAD membantu menggambar teknik digital, mengeksplorasi ide-ide desain, memvisualisasikan konsep melalui render yang realistis, dan simulasi kerja desain pada keadaan sebenarnya. Nah, jadi ada 3 software CAD yang sering digunakan, yang pertama AutoCAD, yang kedua Inventor, dan yang ketiga SolidWorks. Oke lanjut, peran visualisasi pemodelan. Yang pertama berguna atau berperan untuk mendesain. Jadi dengan Vismod ini kita bisa memvisualisasikan, kita bisa merancang ide kita sedetail mungkin, termasuk dengan jenis materialnya. Lalu ide kita yang telah selesai dikonsepkan, dan dirancang tadi bisa kita analisis dengan mensimulasikannya, lalu kita bisa beri berbagai uji sesuai dengan kebutuhan analisis kita. Nah, setelah kita mendapatkan data dari analisis tersebut, kita mempresentasikan datanya secara visual. Lalu data tersebut kita olah, dan kita bisa mengetahui kekurangan dari model tersebut untuk diperbaiki, lalu kemudian model tersebut kembali didesain dari awal dan proses ini terus berulang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu aplikasi visualisasi pemodelan pada bidang teknik mesin. Yang pertama, Vismod berguna untuk mendesain cetakan atau mold. Di bidang teknik mesin, kita menggunakan banyak cetakan atau mold seperti pada proses produksi manufaktur, casting, dan juga forging. Nah, selain untuk menghemat waktu, dengan menggunakan cetakan atau mold ini, kita bisa memproduksi banyak barang yang identik dan juga akurat. Nah, jadi, dengan menggunakan Vismod kita bisa sangat detail dan akurat membentuk cetakan sesuai dengan objek atau bentuk yang kita harapkan.
Oke, selanjutnya dengan Vismod kita bisa mendesain dan menganalisis pada bidang otomotif. Kita bisa membentuk atau merancang setiap komponen dari otomotif tersebut sehingga dapat bekerja dengan performa maksimal. Lalu kita juga bisa mendesain desain interior dan desain eksterior kendaraan yang kita desain. Lalu di Vismod ini kita juga bisa menguji faktor-faktor keselamatan kendaraan. Nah, di samping bidang otomotif, kita juga bisa mendesain dan menganalisis pada bidang aviasi. Dengan menggunakan teknologi Vismod, kita bisa mensimulasikan bagaimana tekanan dan juga temperatur pada keadaan tinggi kepada bodi pesawat. Kita bisa melihat bagian mana sajakah yang paling terdampak dari ketinggian tersebut. Oke, next-nya kita juga bisa mendesain dan menganalisis pada bidang konstruksi. Jadi dengan menggunakan teknologi ini, kita bisa melihat, gimana sih pengaruh dari tekanan atau pengaruh dari gaya terhadap struktur konstruksi kita. Apakah akan terbentuk lendutan atau misalkan konstruksinya malah akan rubuh, dan juga bagaimana yang terfokuskan, mendapat perubahan dari gaya tersebut. Kita juga bisa dapat memvisualisasikan atau mensimulasikan suatu keadaan khusus seperti gempa bumi. Oke. Nah, yang terakhir, seperti namanya teknik mesin, jadi kita banyak menggunakan sistem mekanikal. Di Vismod kita dapat, mendesain dan menganalisis sistem mekanikal sendiri adalah sistem yang melibatkan gaya, gerak, dan juga energi. Jadi setiap apapun yang kita temui sehari-hari yang melibatkan gaya, gerak, dan energi dapat kita sebut sistem mekanikal. Nah, di Vismod ini kita dapat mendesain atau merancang setiap komponen sistem mekanikal dengan detail, kemudian komponen-komponen tersebut kita satukan, kita assemble menjadi suatu sistem mekanikal yang utuh. Lalu kita simulasikan apakah sistem tersebut dapat bekerja dengan maksimal atau tidak. Nah, setelah kita sudah mendapatkan produk atau sistem yang telah bekerja dengan baik, kita bisa melakukan uji tekanan atau uji temperatur kepada sistem tersebut sehingga kita bisa menguji seberapa kekuatan sistem mekanikal tersebut. Nah, di sini ada contohnya yaitu capitan. Oke, saya bakal menunjukkan contohnya atau videonya sedikit. Nah, di sini ini menggunakan software Inventor. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan bentuk capitan ini bisa disimulasikan menggunakan software sehingga dapat bekerja. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.